Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Prokerto, Rabu 16 Februari 2022 bersama saya, Frater Yohanes Hari Gunawan Wibisono. Saudari-saudara yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari bersama-sama kita renungkan sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 8 ayat 22 sampai dengan 26. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus selalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon yang berjalan." Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, dalam hal ini bersama-sama kita baru saja mendengarkan bacaan Injil yang mengajak kita untuk bersama-sama menyadari bahwa sesungguhnya bagaimana karya keselamatan yang Yesus hadirkan sungguh menjadi cara bagaimana Allah menyapa seluruh umatnya. Allah melaksanakan segala mukjizat tidak pernah keluar, tidak pernah di luar dari apa yang sudah dikehendaki oleh dirinya sendiri. Kehadiran Yesus, cara Yesus mewartakan, cara Yesus menyembuhkan, menghadirkan mukjizat, semuanya berada dalam terang kasih Allah. Maka dari itu hal ini menjadi ajakan bagi kita untuk senantiasa menyadari sungguh bahwa sesungguhnya setiap karya yang Yesus hadirkan dalam bacaan Injil sesungguhnya menjadi cara bagaimana Allah menyapa, menjamah kita. Hal itu juga menjadi ajakan penyadaran bagi kita bagaimana setiap proses sapaan Allah merupakan sebuah kejadian peristiwa yang berada di dalam satu frame di mana Allah sungguh mengasihi dan menyapa kita. Ini semua menjadi proses bagaimana kita hidup di dalam iman, bertumbuh di dalam iman. Karena tanpa sapaan dari Allah, tentu yang ada dalam diri kita hanyalah kelemahan dan juga kebingungan. Tapi karena Allah senantiasa menguatkan, hadir dan menyapa kita, disitulah kita senantiasa memperoleh kekuatan dan juga kemampuan untuk melalui setiap peristiwa yang Allah hadirkan dan persiapkan dalam hidup kita. Maka mari bersama-sama kita menyadari sungguh bagaimana Allah pun juga hadir menyembuhkan kita dalam setiap kelemahan kita, menyembuhkan kita dalam setiap kegundahan kita, sehingga kita sungguh senantiasa dimampukan dalam setiap peristiwa hidup yang kita alami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. Sabda yang baru saja Engkau berikan kepada kami sungguh membuat kami mampu menyadari bahwa Engkau senantiasa hadir, menyertai, menguatkan dan juga menyembuhkan kami. Kami mohon bimbinglah kami agar kami mampu untuk tetap membuka hati, sehingga kami sungguh mampu menyadari bahwa Engkau senantiasa melihat dan juga menyertai kami dan juga membantu kami dalam setiap kesulitan hidup kami, dalam setiap tingkah laku diri kami. Ini semua kami mohon kepadamu ya Bapa, dan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan berkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati dan salam mendoan.